Kemudian yang kedua adalah jihadul hujum, jihad menyerang. Jihad menyerang. Jihad menyerang itu tidak disyariatkan kecuali dengan 3 syarat. Dipahami ya baik-baik ya. Ini termasuk landasan pokok. Jihad menyerang itu tidak disyaratkan kecuali dengan 3 syarat. Dari mana pengambilan 3 syarat ini? Ini pengambilannya dari dalil-dalil secara umum dalam syariat. Sebagian masyayikh menulis satu risalah dan direkomendasi oleh banyak para ulama. Di antara merekomendasinya Syekh Rabi' juga membaca risalah ini. Dan di situ disebut bahawa jihad itu yang bermakna jihad hujum tidak disyariatkan kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama harus ada imarah, harus ada kepemimpinan, harus punya pimpinan kaum muslimin, sudah punya pimpinan. Syarat yang kedua punya wilayah, kaum muslimin sudah punya wilayah kekuasaan. Ya. Syarat yang ketiga punya rayah, punya bendera. Apa maksudnya punya bendera? Ya. Maksudnya punya kekuatan. Punya kekuatan. Ini 3 syarat. Perhatikan ini 3 syarat ini. Nabi ketika berada di Mekah, beliau tidak punya 3 syarat ini. Belum ada wilayahnya beliau. Beliau pimpinan kaum muslimin, tapi belum ada wilayahnya. Kekuatan belum. Ketika pindah ke Madinah, beliau punya wilayah, kaum muslimin punya kekuatan, baru turun perintah untuk jihad melawan orang kafir. Ya ayuhan Nabi, harridil mu'minina al-qital. Wahai Nabi, bangkitkan semangat kaum mukminin untuk berperang. Baru turun setelah beliau mempunyai 3 perkara ini. Karena itu kata para ulama, jihad menyerang orang kafir tidak disyariatkan kecuali dengan 3 perkara. Pertama harus ada pimpinan. Inilah yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Jihad itu bersama pimpinan. Bersama pimpinan. Kemudian yang kedua, harus mempunyai wilayah. Harus mempunyai wilayah. Kemudian yang ketiga, dia harus mempunyai raya, bendera, punya kekuatan. Punya kekuatan. Ya. Baik, ini garis-garis dasar, prinsip-prinsip pokok di dalam masalah jihad. Kalau paham ini, akan terlihat orang-orang yang sekarang menggembar-gemborkan jihad-jihad, ya. Tapi dia jauh dari makna jihad yang disebutkan dalam nusus Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Maksud orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar katanya. Ya, pemberantasan tempat-tempat perjudian, perzinahan dan lainnya. Katanya ini jihad fi sabilillah. Ya. Jihad fi sabilillah. Nah, maka dia terhitung ke mana bentuknya? Terhitung ke mana? Kalau masuk ke dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar dan bentuk merubah secara umum, ini kembalinya kepada pemerintah sebagaimana kita akan terangkan nanti. Iya. Kemudian akan nampak juga kelakuan orang-orang yang melakukan peledakan bom di mana-mana. Iya. Nah, juga yang meledakkan bom misalnya di di peristiwa 11 September itu. Iya. Kalau masalah orang kafirnya semua dari kita kaum muslim benci sama orang kafir, ya kan? Cuma kita harus tahu kafir mana yang boleh diperangi. Umat Islam itu dididik untuk berbuat dengan adil, ya bukan mengikuti hawa nafsu atau mengikuti semangat saja. Karena itu para ulama ketika terjadi kejadian 11 September itu tidak ada yang membenarkannya. Ya. Semuanya memberi fatwa keras mengutuk perbuatan tersebut, sebab melanggar berkhianat. Ya. Kemudian melanggar janji. Dia kan masuk ke negara orang, janji, ada perjanjian. Kan begitu. Harus dia tak melanggar hal tersebut. Nah, ada perjanjian untuk mendapatkan keamanan. Maka tak boleh dia melanggarnya. Kaum muslimin ala syurutihim. Ya. Dan banyak lagi dari fatwa para ulama. Ya, dari Mufti Saudi Arabia, dari Syekh Khalil Al-Fauzannya, dari Syekh Rabi'nya, dan lainnya semuanya menyalahkan. Nah, sampai Salman Al-Auda saja. Salman Al-Auda, tak tahu mungkin apa, ya, dia juga ikut menyalahkan. Ya, juga ikut menyalahkan. Tidak tahu kenapa lain. Saat ini sekarang dia bisa lain. Yang berbeda. Ya, apakah karena harus para ulama terlalu keras mengingkari sehingga dia tidak bisa menentang, akhirnya ikut juga. Wallahualam. Ya. Dan yang paling anehnya, Ja'far Umar Talib mendukungnya. Ajib. Ya. Aneh bin ajaib. Membenarkan hal tersebut dan memuji orang-orang yang melakukannya sebagai pemberani dan pahlawan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini masalah pokok.
Sekarang kalau hitung jihad, masuk ke dalam jihad apa? Jihad membela diri, bukan dia membela diri, bukan dia diserang, dia dulu menyerang. Kalau dia dulu menyerang, pertanyaan, jihad menyerang harus ada 3 syarat. Mana pimpinanmu? Tidak ada pimpinanmu. Mana wilayahmu? Tidak ada wilayahnya. Mana kekuatanmu? Ya. Bukannya manfaat yang dia dapat justru kaum muslimin di berbagai negara tertindas gara-gara itu. Pahami? Demikian pula melakukan peledakan bom di Indonesia ini. Kita tanya, mereka mengatakan jihad fisabilillah. Ya. Sekarang dari sisi mana terhitung jihad? Jihad mudafa'ah? Ini menyerang orang kafir ya. Jihad mudafa'ah? Kalau mudafa'ah, bukan kamu yang diserang, kamu yang juga menyerang. Berarti bukan jihad mudafa'ah. Jihad hujum, sekarang siapa memerintah kamu? Siapa pimpinanmu? Mana wilayah negaramu? Mana kekuatanmu? Tidak ada. Kalau begitu ini bukan jihad yang disyariatkan. Ini kaidah umum. Kalau seorang sudah tahu ini, dia akan bisa menilai banyak perkara. Ya. 1001 macam masalah diajukan kepadanya, dia paham kaidah ahli sunnah dalam masalah ini, insyaAllah ta'ala akan jelas masalah tersebut. Ya. Dan yang paling aneh, yang saya tidak habis pikir waktu itu, ketika saya menjelaskan bahawa jihad melawan orang kafir itu terbagi 2, ada jihad hujum dan jihad mudafa'ah, ini dianggap syubhatnya Dzulqarnain. Ya. Hitam di atas putih saya dapatkan selebaran. Rapat Dewan Pembina. Nah, disebut syubhat-syubhatnya Dzulqarnain, diantaranya membagi jihad terbagi 2, jihad hujum dan jihad mudafa'ah. Subhanallah, masuk dalam jihad dan pembagian jihad sendiri tidak tahu. Bagaimana jadinya? Padahal pembagian yang masyhur, kita dengar dari lisannya Syekh bin Baz, dari Syekh Ibn Utsaimin, di kaset, kemudian Syekh Muqbil, tertera di dalam buku-buku para ulama. Cuma masalahnya, prinsip memang harus dijaga. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Seorang itu harus berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebelum berucap dan beramal. Ya, karena itu sekali lagi, menekankan diri untuk memahami prinsip ahli sunnah itu penting. Ya, usul ahli sunnah itu kalau dipegang dan seorang ada di atasnya, insyaAllah ta'ala selamat. Ya, dalam keadaan bagaimanapun atau fitnah apapun, insyaAllah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengawqafkannya. Nah, Wallahul musta'an. Baik, sekiranya terakhir ya tentang masalah ini. Kata beliau, wal hajj wal ghazwu ma fi ma'na madhi. Haji dan berperang, berjihad bersama imam, madhi, berjalan bersama imam. Wa salatul jum'ah khalfahum jaizah. Dan salat Jumat di belakang mereka adalah boleh. Iya. Para imam, kalau mereka yang mengadakan salat Jumat, ya, pemimpin imamnya adalah imam kaum muslimin salat Jumat, maka kita salat di belakangnya. Salat di belakangnya. Apakah imamnya fard maupun fajr, salat di belakangnya. Itu maksudnya. Iya. Dan ini masail-masail ini, pokok-pokok ini, ahli sunnah berselisih dengan ahli bidah di dalamnya. Orang-orang Rafidhah, mereka tidak mau haji dan tidak mau jihad. Ya. Secara mutlak tidak mau dipimpin oleh pimpinan sampai keluar pimpinannya Al-Ma'sum, imam ke-12-nya, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Askari, yang merupakan imam ke-12. Mereka tidak ada jihad. Mereka tidak mau melakukan jihad karena itu katanya. Imamnya belum keluar. Imamnya belum keluar. Orang-orang Khawarij sebaliknya, mereka mengharuskan ada pimpinan yang saleh baik. Kapan ada pimpinan bejat harus diganti. Ini orang-orang Khawarij. Tapi ahli sunnah wal jamaah, bagaimana sifatnya mereka wasatiyah, berada di tengah-tengah antara dua kutub ekstrim dan menyepelekan. Ahli sunnah mengatakan, kapan dia adalah pimpinan kaum muslimin, seorang muslim, maka haji, jihad, salat Jumat berjalan bersamanya. Apakah dia adalah orang yang saleh maupun orang yang fajir, panjang dia muslim, tetap berjalan. Iya. Tetap hal tersebut berjalan bersama imam tersebut. Nah, iya. Ini kita perhatikan di dalam hadis para ulama salaf rahimahumullah. Di zaman Hajjaj bin Yusuf,
Ya. Dan mungkin banyak di antara hadirin yang sudah mengerti siapa Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf salah seorang gubernur di pemerintahan Bani Umayyah yang dikenal dengan kekejaman dan kebengisan. Mungkin sebejat-bejat penguasa di zaman ini tidak ada yang seperti Hajjaj bin Yusuf membunuh para ulama. Orang biasa dibunuh, ulamanya ya ratusan para ulama dibunuh. Sampai sebagian para ulama mengarang kitab khusus judulnya kitab Al-Mutawarid, kitab nama-nama ulama yang bersembunyi di zamannya Hajjaj bin Yusuf. Itu ya dicari memang. Termasuk Al-Hasan Al-Basri juga bersembunyi dari Hajjaj bin Yusuf itu. Lihat, pada saat musim haji, ternyata yang diangkat sebagai pimpinan haji adalah Hajjaj bin Yusuf. Ibnu Umar radhiyallahu taala dan para sahabat yang lainnya, para kibar tabi'in ikut bersamanya. Dan mereka tahu siapa Hajjaj bin Yusuf. Tapi memang prinsip ahli sunnah seperti itu. Ya. Prinsipnya seperti itu. Sebab kapan keluar dari yang ini, maka yang terjadi adalah kekacauan, kerusakan di dunia kaum muslimin dan akhirat mereka. Nah, iya. Ini prinsip-prinsip syariah di dalam masalah ini. Baik. Kemudian di sini yang berkaitan dengan masalah imam, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan maslahat umum, itu kembalinya memang kepada penguasa. Penegakan hudud itu yang melakukannya penguasa. Sebagian menukil ijma' di kalangan para ulama. Walaupun di isbat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kelihatan ada ucapan beliau yang seakan-akan menyelidiki hal tersebut. Nah, tapi sebagian para masyayikh menjelaskan Ibnu Taimiyah tidak memaksudkan seperti itu. Ya, dan saya baca juga dari buku-buku yang menjelaskan tentang masalah itu dari Ibnu Taimiyah juga diberikan kemungkinan-kemungkinan. Nah, sebab yang menegakkan hudud itu adalah pemerintah, adalah waliul amr. Sampai di dalam masalah kunut, ya. Di dalam masalah kunut nazilah. Ini termasuk masalah yang kita belum tulis di pembahasan kunut. Nah, kunut nazilah, ya. Kunut nazilah berdasarkan fatwa Syekh Shalal Fauzan, Syekh Salih bin Abdullah Al-Syekh, kunut nazilah itu harus dengan izin pemerintah. Harus dengan izin pemerintah. Jadi kalau pemerintah menyarankan kunut nazilah, dilakukan. Ya. Kunut nazilahnya dilakukan. Nah, kalau tidak, maka tidak dilakukan. Ini kejadian kemarin terjadi di Saudi Arabia, tempat ramai, ketika ribut-ributnya penyerangan Amerika, maka sebagian imam masjid lakukan kunut dan belum ada izin resmi dari pemerintah. Dan disampaikan hal tersebut kepada para ulama dan diikari dengan fatwa-fatwa yang disebutkan itu tadi. Nanti setelah itu belakangan, ya keluar izin resmi dari pemerintah. Barulah kunut nazilah. Sebab ini kaitannya dengan maslahat umum. Ya, dalam masalah kunut nazilah saja kembalinya kepada pemerintah dalam fatwa para ulama. Nah, wallahu musta'an. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa yusalli ba'daha 6 rakaat. Dan dia salat setelah Jumat 6 rakaat. Yafsilu baina kulli raka'atain. Ia pisahkan antara 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat begitu. Hakada qala Ahmad bin Hanbal. Demikian dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Kenapa ada pendapat 6 rakaat salat sunnahnya setelah Jumat? Sebab ada 2 hadis dalam Sahih Muslim. Satunya 4 rakaat, maksudnya tahu dalam hadis Abu Hurairah. Satunya lagi dalam hadis Ibnu Umar, 2 rakaat beliau lakukan di rumah. Iya. Nah, mungkin dari sini diambil pendalilan 6 rakaat. Cuma Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan bahawa adillah itu lebih tegas menunjukkan bahawa setelah Jumat itu hanya ada 4 rakaat. Apakah dia lakukan di masjid atau di rumah? Apakah dilakukan di masjid atau di rumah? Yang jelas ini masalah fikih. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Iya. Dan uraiannya seperti yang saya katakan itu tadi, memang ada sebagian yang berpendapat sebab ada 2 hadis itu, 4 rakaat dalam hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar melakukannya di rumah 2 rakaat, ya dia gabungkan 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, yaitu 6 rakaat. Dipahami?
Tapi ini kayaknya ada bentuk diingkari juga. Kayaknya Syekh Al-Albani juga menyalahkan yang merinci seperti itu. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Ar-Rajidi sebenarnya 4 rakaat. Apakah dilakukan di rumah maupun di masjid. Ibnu Umar melakukan di rumah, mungkin itu bagian dari 4 rakaat tersebut. Bagian dari 4 rakaat tersebut. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam poin yang ke-33. Kata beliau, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa bin Maryam alaihi salam. Dan khilafah itu pada Quraisy sampai turun Isa bin Maryam alaihi salam. Khilafah itu adalah kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin. Beda dengan al-imarah. Kalau al-imarah adalah pimpinan, mungkin satu iklim, satu negara dan seterusnya. Ya. Tapi kalau al-khilafah ini identik sebagai pengganti Rasulullah memimpin seluruh kaum muslimin. Maka khilafah itu khilafah letaknya pada orang-orang Quraisy. Kalau dia dari keturunan dari suku Quraisy naik menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin, maka dia namanya khalifah. Dia namanya khalifah. Ya. Dipahami? Karena itu Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib semuanya khalifah. Semuanya khalifah dan semuanya Quraisy. Dari Bani Quraisy. Nah, dan telah sabit hadis-hadis yang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya datang dari belasan orang sahabat, menunjukkan bahawa al-khilafah fi Quraisy. Khilafah itu dipegang oleh orang-orang Quraisy. Nah, khilafah dipegang oleh orang-orang Quraisy. Baik. Ya. Kata beliau al-khilafah fi Quraisy, dan khilafah itu pada Quraisy sampai turun Isa bin Maryam alaihi salam. Kenapa dikatakan sampai turun Isa bin Maryam? Yaitu sampai keluarnya Imam Mahdi. Sampai keluarnya Imam Mahdi itu akhir khilafah juga. Itu akhir khilafah. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Dipahami? Iya. Dan turunnya Isa bin Maryam ini salah satu dari tanda hari kiamat yang besar. Yang pertama dari tanda hari kiamat keluarnya Imam Mahdi. Pertama, setelah itu keluarnya Dajjal. Setelah keluarnya Dajjal, maka turunnya Isa bin Maryam. Iya. Setelah turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini 4 tanda berjalan secara berturut-turut berjalan. Kemudian setelah itu datang Dukhan, asap yang akan memenuhi langit dan bumi. Nah, yang membuat hujan demam orang-orang yang beriman, ada orang-orang kafir tersiksa dengannya. Iya. Kemudian disebut kejadian di akhir zaman, hilangnya Al-Quran dari dada orang yang menghafalnya. Iya. Kemudian dari dari mushaf-mushaf. Nah, kemudian tanda hari kiamat setelahnya terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian keluarnya binatang dari keluarga binatang. Disebut binatang itu keluar dari Masjidil Nabawi keluarnya. Binatang keluar dan berbicara kepada manusia. Iya. Dan terakhirnya, tanda yang ke-10 adalah keluarnya api yang sangat besar sekali dari kota Aden, ya, dari kota Aden, dan menggiring manusia kepada mahsyar. Mengirim manusia kepada mahsyar. Nah, ini kota Aden, salah satu kota di Yaman. Kalau dilihat dari sisi geografi, itu kota ini bisa berapi di bawahnya, itu mungkin tidak ada kemungkinan. Kalau dilihat dari geografinya. Tetapi menurut pemeriksaan sekarang lagi ada sesuatu yang bergejolak sangat dahsyat di bawahnya. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat di sini dikatakan dalam poin yang ke-34. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa man kharaja kata beliau, "Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina wa huwa kharijiyyun wa qad shaqqa asal muslimina wa khalaqa al-athar wa mitatuhu mitatun jahiliyah
Dan barang siapa yang keluar terhadap imam dari imam kaum muslimin, maka dia adalah khariji. Dia adalah orang khawarij. Wa qad syaqqa aqal muslimin, dia telah mematahkan tongkatnya kaum muslimin. Ibaratkan kaum muslimin satu tongkat, satu pimpinan. Dia keluar, dia patahkan tongkatnya kaum muslimin. Wa qalat al-athar, dia menyelisih al-athar, maksudnya menyelisih hadis-hadis yang memerintah untuk taat kepada pemerintah. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, dan matinya dia dihitung sebagai mati jahiliyah. Matinya dihitung sebagai mati jahiliyah. Kemudian kata beliau, kita gabung ya di poin berikutnya. Kita akan bicarakan sekaligus. Kata beliau, wala yahillu qitalus sultan, dan tidak halal memerangi pemerintah. Wal khuruju alaihim, dan melakukan khuruj, keluar terhadap mereka. Wa injaru, walaupun mereka melampaui batas, walaupun mereka sewenang-wenang. Wa injaru. Wa dzalika qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Dan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Isbir wa in kana abdan habasyian, sabarlah kamu walaupun yang memimpinmu adalah budak Habasyi. Wa qawluhu lil ansar, dan sabda Rasulullah kepada al-ansar, isbiru hatta talqawni ala al-hawd, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di al-hawd, di al-hawd. Ya, maksudnya sampai nanti hari kiamat, ya, bertemu di al-hawd. Kemudian kita beli walaysa min as-sunnati qitalus sultan, dan bukan dari sunnah memerangi pemerintah. Inna fihi fasad ad-din wa ad-dunya, sebab di dalam memerangi pemerintah itu ada kerusakan agama dan kerusakan dunia. Kerusakan agama dan kerusakan dunia. Baik. Dalam dua poin ini, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang wajibnya taat kepada pemerintah. Tidak boleh khuruj, keluar dari kekuasaan pemerintah. Siapa yang keluar maka dia dianggap kharij. Iya. Dan melakukan kudeta terhadap pemerintah, di dalamnya adalah kerusakan pada dunia kaum muslimin dan agama mereka. Karena itu, sebagian para ulama as-salaf berkata, 60 tahun dengan imam yang zalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa imam. Iya. 60 tahun dengan imam yang zalim lebih baik daripada lebih baik daripada satu malam tanpa imam. Satu malam tidak ada pimpinannya, tidak ada yang mengatur manusia, maka terjadilah berbagai macam kerusuhan, perampokan, perzinahan, kemudian melanggar hak kaum muslimin, melanggar hak manusia lain. Tapi pemerintah, walaupun pemerintahnya zalim, tetapi tetap peraturan ada. Hal-hal yang mengatur maslahat umum ada. Tadi, ini itu harus diketahui bahawa sabda Rasulullah SAW ini betul-betul di atas hikmah dan rahmat bagi kaum muslimin supaya kita taat kepada pemerintah. Dan telah terbukti dalam sejarah, semua orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah tidak ada yang kembali kecuali dengan kesengsaraan, kerugian, pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Buka sejarah dari awal sampai sekarang tidak pernah ketemu orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah muslim mendapatkan kebaikan di belakangnya. Di negeri Andalus kisah lebih menakjubkan lagi. Ya. Ulama banyak. Mereka melihat kemungkaran pemerintah, sebagian ulama ini bikin perkara-perkara yang menjurus ingin berlepas diri dari kekuasaan pemerintah tersebut di zaman itu. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang di negeri tersebut semuanya dibunuh. Ulamanya dulu, mulai dari ulamanya semuanya dibunuh. Dan hampir saja seluruh penduduk negeri itu mati, dibunuh. Hukumnya sudah seperti dari pemerintah. Mereka ingin melepaskan diri sampai mereka memberikan sumpah, yang memberikan janji tidak akan berlepas diri. Ya, semuanya kembali seperti itu. Nah, karena itu hendaknya seorang tahu bahawa prinsip agama, kalau kita berpegang dengan sabda Rasulullah, kebaikan insyaAllah ta'ala di belakangnya. InsyaAllah ta'ala kebaikan di belakangnya. Walaupun hal tersebut sudah kita rasakan, ya,
langsung kita rasakan atau kita akan rasakan insyaallah taala pada waktu yang mendatang. Nah, demikian harusnya setiap muslim. Maka di sini dikatakan, "Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin." Siapa yang keluar? Ya. Dari imam dan imam kaum muslimin. Fahuwa khariji. Maka dia adalah kharij. Kharij ini disebut kepada khawarij. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah." Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busur. Iya. Seperti itu. Orang-orang khawarij disifatkan. Maka dia adalah kharij. Ada syaqqa asal muslimin. Telah mematahkan tongkat kaum muslimin. Wa qalat al-athar. Dia memiliki athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Dan matinya adalah mati jahiliyah. Terhitung sebagai mati jahiliyah. Iya. Adillah tentang wajibnya taat kepada pemerintah itu sangat banyak sekali. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang saya belum sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Alal mar'i as-sam'u wa at-ta'ah." Atas seorang untuk mendengar dan taat. Bima ahabba wa bima karih. Pada apa-apa yang dia suka, apa-apa yang dia benci. Illa ayyu'mara bi ma'siyah. Kecuali kalau dia diperintah melakukan maksiat, pada sam'a wa la ta'ah. Maka tidak ada mendengar dan tidak pula taat. Ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat sesuatu dari pimpinannya yang dia tidak senangi, maka hendaknya dia bersabar. Dan dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tunaikan hak mereka. Adapun hak kalian, maka mintalah kepada Allah." Jika kalian minta kepada pemerintah yang diberi, maka hak kalian minta kepada Allah. Adapun hak mereka, kalian tunaikan hak mereka. Hak penguasa terhadap kalian tunaikan. Iya. Ini adillah yang menunjukkan pokok ini. Prinsip pokok ini. Khuruj terhadap pemerintah itu dengan 3 perkara. Dikatakan dia khuruj terhadap pemerintah. Dan setiap bagian dari 3 perkara ini disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh ahlul ilm. Yang pertama, dikatakan khuruj, yaitu tidak membaiat pemerintah tersebut, tidak meyakini wajibnya taat kepadanya, membolehkan kudeta terhadapnya, dikhuruj. Nah, iya. Kemudian yang kedua, yang juga dikatakan khuruj terhadap pemerintah, dan ini yang maksud secara akal yang diinginkan, yaitu keluar terhadap pemerintah dengan senjata mereka. Maksudnya melakukan kudeta terhadap pemerintah. Maka ini 2 jenis khuruj. Satunya dengan i'tiqad, yang pertama dengan keyakinan, yang kedua dengan amalan. Ya, yang pertama tadi dia tidak membaiatnya, tidak meyakini wajib taat. Ya, dia meyakini bolehnya keluar kudeta. Ini dengan keyakinan khurujnya. Dan kedua khuruj dengan amalannya. Amalannya langsung melakukan kudeta. Dan yang ketiga, ada yang menambah yang ketiga. Dan ini disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian fatwa beliau, dan juga disebut oleh Syekh Saleh As-Sadlan dalam sebagian rasail beliau, bahwa khuruj itu juga kadang dengan lisan. Iya. Kadang dengan lisan. Bahkan kadang dengan lisan lebih berbahaya. Iya. Nah, sebab khuruj dengan saif itu asalnya dengan lisan. Asalnya dari lisan. Tapi tentunya lisan ini ada yang
dihitung sebagai khuruj, ada yang tidak dihitung. Jadi butuh diberi dhabit yang baik. Ya. Nah, ini bentuk khuruj terhadap pemerintah. Dan seluruh jenis ini dianggap khuruj terhadap imam kaum muslimin. Ya. Dan para ulama salaf dahulu, kalau mensifatkan seorang dengan pemikiran khawarij, kalau antum buka buku-buku biografi rawi, itu sering disebut dengan dikatakan ini fulan ada pemikiran khawarij, khawarij. Atau dikatakan fulan yara as-sayf. Ya. Fulan yara as-sayf. Apa artinya yara as-sayf? Fulan berpendapat bolehnya pedang. Ya. Apa maksudnya? Ya, berpendapat bolehnya pedang. Berpendapat bolehnya pedang. Nah, ini kalimat as-sayf, melihat as-sayf di kalangan para ulama dahulu ini punya dua makna. Ya, perhatikan ini, ini termasuk dasar pokok supaya paham apa yang diinginkan dengan khuruj. Yang dikatakan khuruj itu keluar dengan senjata menghadapi pemerintah saja, enggak. Bukan cuma itu khuruj. Ya. Jadi dikatakan oleh ulama, seorang rawi misalnya dikritik dan dicela, ditinggalkan hadisnya. Dikatakan fulan hada yara as-sayf. Dia melihat as-sayf. Banyak rawi, banyak orang di zaman Imam Ahmad ditahdir oleh beliau dan kaum muslimin menjauhinya karena ucapan Imam Ahmad ini fulan yara as-sayf. Melihat pedang. Nah, Sufyan ats-Tsauri lewat di kuburan yang orang lagi berkumpul sedang menguburkan jenazah Al-Hasan bin Thalib bin Hayy, seorang ahli fikih yang terkenal. Ya. Maka Sufyan diminta untuk mensolati jenazahnya. Sufyan hanya berlalu saja, tidak mau mensolatinya. Ya. Kenapa? Salih bin Hasan, Al-Hasan bin Thalib bin Hayy disebutkan dalam biografinya kana yara as-sayf. Ada sedikit dia melihat as-sayf. Dari salah satu pendapatnya melihat pedang. Ya bolehnya menggunakan pedang. Nah, ini kalimat yara as-sayf harus kita tahu apa maknanya. Ya. Supaya kita tahu yang dicerca oleh para ulama itu apa. Yara as-sayf itu maknanya yang pertama, dia melihat bolehnya keluar terhadap seluruh pemerintah secara umum. Apa yang keluar dengan lisan, dengan tangan, ya. Ataupun akidahnya seperti itu, keyakinannya seperti itu. Ini dianggap khuruj, yara as-sayf. Nah, dipahami? Dan yara as-sayf jenis yang kedua, ini penting dilihat, yaitu dia melihat bolehnya membunuh orang tertentu apabila sabit menurutnya, telah tetap menurutnya orang ini kafir atau murtad. Jadi dia mengatakan boleh saya bunuh dan tidak dia serahkan perkaranya kepada pemerintah. Harusnya kalau ada murtad, ada orang kafir, orang murtad kan dikatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya bunuhlah orang tersebut. Ya kan? Nah, maka kata para ulama, orang yang seperti ini juga ada orang murtad misalnya orang kafir, dia memandang boleh dibunuh tidak dengan izin pemerintah, walaupun tidak diserahkan kepada pemerintah, ini juga dianggap melihat as-sayf. Dianggap juga melihat bolehnya pedang. Pahami? Ini masuk semua dalam kategori bid'ah. Ya. Perhatikan kalimat Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Beliau berkata, "Ma min qaumin ibtada'u bid'atan illa wa yaraw as-sayf." Tidak ada satu kaum pun yang melakukan bid'ah kecuali nanti ujung-ujungnya pasti dia melihat bolehnya ada as-sayf, bolehnya kudeta. Dengan bentuk ini, apakah kudeta secara umum pemikirannya tidak meyakini atau langsung melakukan dengan fisiknya atau dengan lisannya ataupun berkeyakinan seperti bolehnya membunuh orang kafir tanpa menyerahkannya kepada pemerintah. Ini asal bid'ah, semuanya masuk ke sana. Dan cari mubtadi manapun kecuali sifatnya ini seperti yang dikatakan oleh Abu Kilabah. Seperti itu keadaannya. Ya, karena pasti melihat bolehnya khuruj terhadap pemerintah. Nah,